Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya Anis Nur Anissa, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Ngawi. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Dan di video kali ini, saya akan ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Desi Puspitawati SPD, guru kelas 4 di SDN Soco 1, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baiklah, langsung saja kita menuju ke kegiatan pra-observasi yang akan dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anis. Bu Desi, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, Bu. Jadi pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi ya, Bu. Jadi tujuannya nanti agar ketika Bu Desi sudah melaksanakan pembelajaran di kelas saat kegiatan observasi yang akan saya lakukan kepada Bu Desi, jenengan bisa menjadi lebih siap, lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas hari ini nanti. Baik Bu, langsung saja. Pada kegiatan pra-observasi ini nanti ada berbagai pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Desi. Boleh ya Bu? Boleh, silakan. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama, itu terkait pembelajaran yang akan Bu Desi lakukan nanti. Jadi, tujuan pembelajaran yang seperti apa yang akan Ibu capai di kelas? Jadi tujuan pembelajaran yang akan saya capai di kelas saya nanti, yang pertama adalah siswa mampu mendefinisikan pengertian gaya. Yang kedua, siswa mampu memahami sifat-sifat gaya. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan macam-macam gaya. Dan yang terakhir nanti diharapkan siswa mampu menyebutkan contoh-contoh penerapan gaya. Oh, ya. Jadi materinya nanti tentang gaya ya Bu? Iya, betul. Pelajaran IPAS. Iya. Jadi nanti tujuan yang akan Bu Desi capai itu yang pertama siswa bisa mengartikan pengertian gaya, sifat-sifat gaya, macam-macam gaya dan contoh penerapan yang dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya Bu. Iya. Oke, kemudian untuk area pengembangannya Bu nanti pengennya yang akan Bu Desi kembangkan dari siswa itu seperti apa? Untuk rencana area pengembangan yang ingin saya kembangkan itu ada dua, Bu. Yang pertama area pengembangan emosional dan yang kedua area pengembangan sosial. Jadi nanti melalui kegiatan diskusi kelompok. Nah, dari kegiatan diskusi kelompok itu nanti mempunyai tujuan. Nah, tujuannya apa? Yang pertama itu mampu membangun kerjasama dalam kelompok. Yang kedua, mampu membangun komunikasi yang baik dengan temannya. Yang ketiga, siswa juga mampu mengelola emosional. Dan yang terakhir, siswa juga mampu menghargai pendapat orang lain. Oh, ya. Baik Bu, jadi nanti area pengembangan yang akan Bu Desi kembangkan itu ada dua ya Bu, yaitu pengembangan emosional dan sosial melalui kegiatan diskusi dalam kelompok. Seperti itu ya Bu. Oke, selanjutnya Bu, untuk melaksanakan pembelajaran nanti, model pembelajaran yang seperti apa yang akan Ibu Desi gunakan dalam pembelajaran di kelas nanti? Untuk model pembelajaran yang ingin saya terapkan nanti menggunakan PBL, problem based learning itu. Oh ya, jadi berbasis masalah ya Bu? Ya, jadi nanti saya tampilkan video pembelajaran, kemudian nanti ada diskusi kelompok, kemudian presentasi. Oh, ya. Jadi model yang akan Bu Desi gunakan dalam pembelajaran nanti adalah PBL, yaitu pembelajaran berbasis masalah seperti itu. Terus untuk strategi pembelajarannya nanti, Bu Desi itu akan menggunakan strategi yang bagaimana? Saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ya, berdiferensiasi. Ya, yaitu dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri. Jadi strategi yang akan digunakan yaitu strategi pembelajaran diferensiasi dengan membagi kelompok
sesuai dengan kemampuan kemampuan. anak. Oh, jadi nanti ada kemampuan yang seperti apa, Bu? Jadi nanti ada kemampuan anak yang sangat mahir, saya sendirikan, kemudian yang mahir juga disendirikan, yang terakhir yang butuh pendampingan. Oh, seperti itu. Ya, ya. Terus penilaiannya nanti gimana, Bu? Untuk penilaian nanti melalui tes tulis untuk mengetahui pengetahuan siswa atau kognitifnya. Yang kedua ada penilaian sikap. Oh, jadi ada dua penilaian yaitu kognitif dan sikap seperti itu ya, Bu. Oke. Yang terakhir, Bu, kira-kira sasaran kelas berapa yang akan Ibu gunakan? Sasarannya itu kelas berapa? Sasarannya nanti di kelas 4. Di kelas 4. Materinya IPA. IPA. Ya. Pada hari apa, Bu? Insya Allah hari Senin. Insya Allah hari Senin Ya, jam? hari Senin nanti diambil jam kedua, jam 10. Oh iya, hari Senin jam kedua. Baiklah Bu Desi, mungkin pertanyaan dari saya itu, jadi di sini saya hanya ingin tahu saja Bu, arah kegiatan pembelajaran yang akan Bu Desi lakukan itu seperti apa, karena nanti saya akan melaksanakan observasi itu berkaitan dengan hal-hal yang saya tanyakan tadi. Dan saya harapkan nanti di hari Senin, nanti di kegiatan observasi, Bu Desi dapat melaksanakan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan yang sudah Bu Desi rencanakan. Jadi dari tujuan pembelajaran, strategi, sampai penilaian itu saya harapkan semua nanti dapat teramati dan pembelajarannya maksimal untuk murid. Seperti itu ya Bu. Sampai jumpa lagi di kegiatan observasi ya Bu. Nanti setelah kegiatan observasi kita juga akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Nanti setelah saya mengamati, hasil pengamatan saya akan saya sampaikan ke Bu Desi seperti itu. Baik Bu Desi, terima kasih atas waktunya. Semoga nanti dapat terlaksana dengan baik. Demikian pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu Desi. Sama-sama Bu Ari, semoga sukses selalu. Amin. Demikian teman-teman kegiatan praobservasi yang sudah saya laksanakan dengan Bu Desi. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu pada hari ini untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Masih semangat semua? Masih.
tujuan pembelajaran ini yang pertama, kalian nanti diharapkan mampu mampu mendefinisikan apa itu gaya, dan yang kedua, kalian bisa mengetahui pengaruh atau sifat-sifat gaya, dan yang ketiga adalah kalian mampu menyebutkan macam-macam gaya serta mampu memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang lebih mendalam, kalian tahu lagu Profil Pelajar Pancasila? Untuk menambah semangat kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila bersama. 1, 2, 3. Nah, gaya itu sebenarnya apa sih? Apa? Ada yang bisa? Coba angkat tangan. Gaya itu apa? Coba Bu Desi memberi contoh dulu. Bu Desi memberi contoh seperti ini. Nah, ini kegiatan apa tadi? Mendorong. Mendorong apa, Mbak? Ya, mendorong meja. Kalau Bu Desi ulangi seperti ini namanya menarik meja. Nah, tarikan atau dorongan tadi yang saya lakukan ini adalah disebut gaya. Ya. Jadi gaya adalah suatu tarikan atau dorongan. Diulangi bersama-sama, gaya adalah tarikan atau dorongan. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan bersama ini merupakan suatu gaya. Ya. Nah, agar kalian lebih mengetahui secara detail apa itu gaya, Desi punya video nanti diamati bersama. Pagi itu Budi berkunjung ke rumah Budi dengan mengendarai sepeda. Budi lalu naik ke atas sepeda dan kedua tangannya memegang stang. Sepeda Budi masih diam. Bagaimana caranya agar sepeda Budi bisa bergerak? Ya benar, Budi harus mengayuh pada sepedanya. Sepeda adalah benda. Sepeda hanya akan bergerak jika diberi gaya. Jadi, apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada benda. Gaya ada dua jenisnya loh. Yuk kita bahas jenis gaya. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot manusia atau hewan. Manusia bisa berjalan, berlari, atau melompat karena adanya gaya otot pada kaki. Sebuah delman juga bisa bergerak karena gaya otot dan juga. Gaya gesek akan timbul ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Gaya gesek ada yang bermanfaat, tapi ada juga yang merugikan. Ketika berjalan akan ada gaya gesek antara kaki dan lantai. Gaya gesek ini bermanfaat agar tubuh kita tidak mudah terpeleset. Gaya gesek yang merugikan misalnya ketika kalian membawa meja. Gesekan antara alas kaki meja dan lantai bikin meja jadi susah berdorong. Coba kalian bandingkan jika kaki meja tersebut dilengkapi dengan roda. Pasti jadi lebih mudah kan untuk didorong? Ya, adanya roda pada kaki meja akan mengurangi gaya gesek dengan lantai. Gaya pegas dihasilkan oleh benda elastis seperti karet. Tetapi memanfaatkan gaya pegas dari karet untuk melempar benda. Saat kalian ditarik menjadi lebih panjang dan kemudian lepas, karet akan kembali ke ukuran semula dan menghasilkan gaya pegas. Gaya pegas inilah yang akan mendorong benda. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Magnet dapat menarik dengan kuat benda-benda yang terbuat dari besi atau baja. Gaya magnet dimanfaatkan pada pintu kulkas supaya tertutup rapat atau magnet pada kompas sebagai penunjuk arah. Gaya gravitasi adalah gaya tarik dari pusat bumi. Semua
bermutasi, semuanya akan melayang-layang dan bisa jadi saling bertabrakan. Wah, jadi kacau ya. Sekarang apa saja pengaruh gaya terhadap benda? Seperti cerita Budi di awal video, Budi memberikan gaya pada sepedanya dengan cara dibalik. Karena di budaya, sepeda Budi bisa bergerak. Artinya, gaya menyebabkan benda dia menjadi bergerak. Bagaimana jika Budi mengayuh sepedanya lebih cepat dari biasanya? Ya, sepeda Budi juga akan bergerak lebih cepat. Artinya, gaya dapat mempengaruhi kecepatan gerak benda. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin tinggi kecepatan benda. Sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan, semakin rendah juga kecepatan benda. Setelah sampai di rumah Dodi, Budi mengerem sepedanya agar bisa berhenti. Saat direm, Budi juga memberikan gaya pada sepeda. Kampas rem akan menekan roda agar berhenti berputar. Artinya, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Budi dan Dodi kemudian bermain sepak bola di halaman rumah. Budi menendang bola ke arah Dodi. Kemudian dengan cepat, Dodi menendang bola itu kembali ke arah Budi. Saat menendang bola, Budi dan Dodi sedang memberi gaya pada bola. Gaya yang diberikan oleh Dodi membuat bola berbagi arah. Selain mempengaruhi gerak dan kecepatan benda, gaya ternyata juga mengubah arah gerak benda. Karena terlalu aktif bermain, tidak sengaja bola yang ditendang oleh Budi mengenai pot bunga milik Ibu Dodi. Pot tersebut akhirnya pecah. Perhatikan saat bola mengenai pot bunga, ada gaya yang diberikan pada pot sehingga pot bisa pecah. Artinya gaya dapat mengubah bentuk benda. Wah, ternyata banyak ya pengaruh gaya terhadap benda. Nah, kalau sudah tahu gimana nih biar kita jadi lebih bijak? Tentunya bersyukur ya karena ada gaya yang dapat mempermudah kita melakukan aktivitas sehari-hari. Tapi kita juga harus berhati-hati ya ketika memanfaatkan gaya supaya tidak sampai merusak atau merugikan orang lain. Perhatikan, saat pemain berhasil melempar bola ke dalam ring, kemanakah bola akan bergerak? A. Nah, coba sampai sini dulu ya. Tadi sudah mengamati video. Apa isinya? Gaya. Nah, gaya itu terbagi beberapa macam anak-anak. Ada berapa gaya itu? 3. Ada yang lain? Gaya itu ada beberapa macam. Ada gaya apa saja? Yang pertama gaya otot. Yang kedua gaya gesek. Yang ketiga gaya pegas. Yang keempat gaya gravitasi. Yang terakhir gaya magnet. Nah, masing-masing gaya ini tadi sudah dijelaskan di dalam video tersebut. Sudah memperhatikan semua ya tadi? Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang gaya, ini nanti Bu Desi punya pertanyaan, nanti didiskusikan bersama. Ini sudah saya bentuk kelompok menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Dengan 1, 2, 3. Nanti coba dikerjakan. Ini nanti kemudian dipresentasikan ke depan. Siap ya? Siap. Silakan dikerjakan secara berkelompok, bekerja sama dan berkolaborasi teman satu dengan teman yang lain. Dikerjakan sesuai perintahnya.
Waiting for connection. Sudah selesai? Benda yang dapat ditarik oleh magnet itu benda yang terbuat dari apa biasanya? Contohnya itu apa ya? Kayak magnet contohnya. Benda yang terbuat dari besi, baja, atau metal itu dapat ditarik oleh Sudah semua? Kelompok 1 siap presentasi ya? Ayo coba kelompok 1 silahkan perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik suatu benda terhadap benda lain yang disebabkan oleh massa benda tersebut. Contoh pada jatuh dari pohon. Sudah mendengar semua? Silahkan. Sudah selesai. Silahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil macam-macam gaya. Gaya otot adalah gaya berupa tarikan atau dorongan terhadap suatu benda yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh tenaga otot manusia atau hewan. Contoh, mendorong gerobak atau menarik gerobak. 2. Gaya gesek
adalah merupakan gaya yang terjadi karena dua permukaan benda yang bersentuhan. Contoh, saat kamu bermain kelereng, kelereng bergerak lebih lambat di tanah. Sudah? Dan Rehan dulu. Berarti kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang gaya. Gaya 1. Gaya bekas adalah kekuatan yang ditimbulkan oleh karet atau bekas yang dilegakan. Contoh, trampolin, sprinkler, busur panah, timbangan. 2. Gaya magnet adalah gaya yang timbul karena tarikan atau dorongan magnet. Contoh, logam, besi, baja, atau nikel dapat ditarik oleh magnet. Sudah, silakan duduk. Tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah berani masuk. Gimana pendapat kalian mengenai presentasi tadi? Bagus. Coba kita explaining dulu. Bersatu kali. Berdua kali. Bertiga kali. Berkali-kali. Tadi teman kalian sudah mempresentasikan hasil diskusinya mengenai macam-macam gaya. Sudah paham belum kira-kira? Sudah. Masing-masing sudah paham ya? Mulai dari gaya otot. Gaya otot itu apa tadi? Gaya yang ditimbulkan dari otot manusia atau tenaga manusia atau hewan. Contohnya? Betul. Yang kedua, gaya gesek adalah jadi akibat dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Contohnya apa tadi? Kemudian gaya yang ketiga, gaya pegas. Gaya pegas adalah contohnya apa? Gaya gravitasi. Ya, contohnya apa? Contohnya mangga jatuh dari Contohnya sesuatu yang dari atas jatuh ke bawah itu diakibatkan oleh gaya gravitasi. Contohnya kita juga anak-anak, kalau tidak ada gaya gravitasi kita itu tidak akan bisa berjalan di permukaan bumi. Apa yang terjadi jika tidak ada gaya gravitasi? Akan melayang di luar angkasa. Nah, seperti itu ya gaya gravitasi. Yang terakhir adalah gaya magnet. Gaya magnet contohnya benda-benda yang terbuat dari besi, baja, atau nikel itu dapat ditarik oleh magnet. Magnet itu ada magnet buatan dan magnet alami. Itu untuk macam-macam gaya. Kemudian yang ada di video tadi ada pengaruh gaya terhadap benda atau sifat-sifat gaya. Pengaruh gaya atau sifat gaya. Yang pertama apa anak-anak? Gaya itu dapat mengubah benda diam menjadi gerak. Benda diam menjadi bergerak. Jadi mengubah benda diam menjadi bergerak.
mendapatkan gaya dari kalian di kayu, dengan kaki kalian itu akan berjalan, ya, bergerak terus berjalan. Kemudian pengaruh yang kedua apa? Itu di nomor 1 ya, mengubah benda diam menjadi bergerak atau mengubah benda bergerak menjadi benda diam. Misalnya ada bola dilempar Pak Teguh, misalnya Pak Teguh melempar bola, terus kemudian Asa menangkap. Nah, karena menangkap itu akhirnya bola menjadi diam. Kemudian yang kedua, gaya itu dapat mengubah bentuk, ya, mengubah arah benda. Contohnya apa? Ya, menangkis bola. Ada lagi? Ya, menangkis bola, melempar bola seperti yang kalian lakukan biasanya kalau di halaman waktu bermain bola itu ya. Kemudian yang ketiga, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya apa anak-anak? Bola mengenai pot. Apa? Bola mengenai pot. Bola mengenai Pot. apanya yang berubah bentuk? Potnya pecah. Oh, potnya pecah ya, termasuk itu juga. Ada yang lain? Kalian tahu plastisin? Nah, plastisin itu kalau kita beri gaya, kita bentuk-bentuk dengan tangan kita, itu akan berubah bentuk. Ya, bisa dibuat bentuk apa? Gajah, ikan, terserah kalian ya, sesuai dengan kreasi kalian masing-masing. Sudah paham dengan materi kita hari ini? Sudah. Tepuk 3. Tepuk 4. Masih konsentrasi? Alhamdulillah. Nah, untuk memperdalam lagi tentang materi gaya ini, silakan kalian mengerjakan latihan-latihan soal di LKS kalian yang isinya bab gaya. Di halaman berapa itu? 57. Ya, halaman 57 itu bisa dikerjakan nanti saja di rumah ya, agar kalian lebih paham lagi tentang gaya. Jadi sudah paham ya semua? Sudah. Alhamdulillah kegiatan pembelajaran hari ini sudah berakhir. Gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Sudah capek? Sudah. Tepuk semangat.
mohon maaf bila ada kesalahan. Dimaafkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman CGP semua. Di video kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi setelah beberapa hari yang lalu saya melakukan observasi bersama rekan saya, yaitu Ibu Desi Puspita Sari, wali kelas 4, dan pada kegiatan kali ini saya juga didampingi oleh Ibu Wantea Pramedia Stuti selaku pengajar praktik saya. Langsung saja kita ke kegiatan pasca observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bu Desi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Di kegiatan pasca observasi ini, saya ingin mengajak Bu Desi untuk ngobrol-ngobrol sebentar dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya sebentar saja. Ya, silakan Bu, tidak mengganggu. Oke, jadi di kegiatan pasca observasi ini nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Desi, dan ada juga beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan kegiatan pembelajaran yang beberapa hari lalu sudah kita laksanakan, seperti itu. Terus apakah ini boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan? Boleh, silakan. Ya, untuk yang pertama yang ingin saya tanyakan, Bu, bagaimana perasaan Bu Desi setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Perasaan saya ya alhamdulillah senang, sudah lega. Alhamdulillah senang karena tugas jenengan nanti bisa sukses. Kemudian saya juga senangnya gini, Bu, kan jenengan sebagai pengamat atau observator ya. Jadi saya bisa mengetahui kekurangan saya dalam pembelajaran. Jadi misalkan ada kurangnya nanti bisa jenengan ingatkan lagi. Jadi Bu Desi merasa senang seperti itu ya. Terus lalu bagaimana perasaan Bu Desi ketika melakukan suatu pembelajaran, tapi di kelas Bu Desi itu ada kehadiran dari seorang observer di dalam kelas? Perasaan saya kalau ada seorang observer di dalam kelas, ya pertama gimana ya, cukup grogi lah pertama, ya kayak ujian seperti itu. Tapi lambat laun, alhamdulillah enggak. Kenapa harus grogi? Jadi perasaannya grogi nggih, Bu. Terus yang ketiga, Bu, bisa Bu Desi ceritakan kembali proses kegiatan pembelajaran yang kemarin sudah Bu Desi lakukan? Untuk kegiatan pembelajaran yang saya lakukan kemarin, untuk tujuan pembelajaran itu sudah saya sampaikan kepada anak-anak. Kemudian sudah menerapkan strategi pembelajaran memakai diferensiasi. Kemudian sudah saya memakai model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, itu dengan membagi kelompok dan berdiskusi bersama. Ini sebenarnya di catatan saya juga sudah sesuai dengan apa yang sudah Bu Desi sampaikan. Ini jadi di catatan saya, ini saya sampaikan ya, Bu. Untuk yang pertama, kemarin Bu Desi melaksanakan pembelajaran mata pelajaran IPAS. Untuk tujuan pembelajarannya itu sudah terlihat. Jadi tujuan pembelajaran sudah tersampaikan dengan jelas kepada murid. Terus yang kedua, untuk area pengembangan kemarin yang Bu Desi ambil itu 2, emosional dan sosial. Itu juga sudah terlihat dari kegiatan kelompok yang dilakukan anak-anak ketika berdiskusi itu. Terus yang ketiga, untuk model pembelajaran PBL itu saya lihat juga sudah terlihat, Bu, untuk sintak-sintaknya itu juga sudah terlaksana dengan baik. Dibuktikan dengan
ketika anak-anak itu berdiskusi, Bu Desi memberikan LKPD untuk dipecahkan anak, memberikan masalah kepada anak untuk didiskusikan. Itu sudah menunjukkan pembelajaran PBL-nya. Terus untuk strategi pembelajaran yang diambil kemarin diferensiasi itu juga sudah terlihat. Itu kemarin Bu Desi melaksanakan pembagian kelompok nggih. Pembagian kelompok yang Bu Desi bagi sesuai dengan kemampuan peserta didik seperti itu. Terus untuk penilaian itu dari penilaian keterampilan dan kognitif itu sudah ada evaluasinya. Terus untuk catatan tambahannya Bu, dari kegiatan yang Bu Desi lakukan pada pembelajaran kemarin itu ada ice breaking-nya sehingga siswa lebih semangat untuk belajar seperti itu. Terus yang kedua adanya pertanyaan pemantik untuk memancing siswa, memancing pemahaman siswa di awal-awal kegiatan inti. Terus yang ketiga itu juga Bu Desi menggunakan video pembelajaran itu sangat bagus sekali Bu, sehingga pembelajarannya lebih menarik, anak tidak merasa bosan. Terus selanjutnya itu Bu Desi juga memberikan penguatan materi. Jadi setelah anak berdiskusi kemarin juga Bu Desi memberikan penguatan materi supaya materi yang disampaikan itu lebih dipahami oleh siswa. Dan kesimpulan dan refleksi juga sudah tersampaikan dengan baik. Itu catatan dari saya, Bu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Anis. Oke. Terus yang ingin saya tanyakan lagi, apa ada hambatan yang terjadi Bu yang Bu Desi rasakan? Hambatannya kira-kira apa ketika melaksanakan pembelajaran yang kemarin? Kalau untuk hambatan, saya kira itu untuk persiapan saya mungkin yang lebih yang kurang matang istilahnya. Karena saya masih harus menyiapkan seperti LCD, proyektor itu. Jadi waktu masuk pembelajaran sebenarnya sudah mulai tapi terpotong waktu untuk menyiapkan tersebut. Oh, itu dari persiapannya. Ya, Kalau hambatan dari siswanya, Bu? kalau siswanya karena siswanya itu kemampuannya berbeda-beda, Oke. jadi kurang aktif Bu, kurang terlibat aktif ya. Terus Jadi, ya karena terus tadi ada observer tadi, oke. anak-anak itu kayaknya seperti tertekan gitu Bu, Oh, soalnya ada video juga, itu kan di oke. video. Jadi anak-anak kayak kurang enjoy gitu dalam belajar. Oke. Jadi hambatannya dari siswa itu siswa kurang aktif, selain itu kurang enjoy dalam mengikuti pembelajaran Ya, seperti itu, nggih. Lalu solusi yang untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan itu apa Bu? Menurut Bu Desi? solusi untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan itu tadi kalau Terutama yang ini kurangnya aktif siswa. itu ya, Nggih. kemarin saya pancing pertanyaan-pertanyaan seperti itu biar anak itu bisa lebih aktif bertanya atau mengajukan istilahnya tambahan atau bagaimana atau pertanyaan-pertanyaan yang lain gitu dalam pembelajaran. Oke. Ya, ketika presentasi anak-anak nanti bisa lebih aktif bertanya kepada temannya yang lain presentasi seperti itu. Oke. Jadi memberikan pertanyaan pemantik Iya, dan kegiatan ketika berdiskusi itu, nggih. iya. Tuh. Terus selanjutnya Bu, kira-kira rencana tindak lanjut yang akan Bu Desi lakukan itu apa? Nanti ketika waktu pembelajaran ya saya lebih persiapan lagi, istilahnya persiapan saya lebih dimatangkan lagi. Persiapan. Jadi nanti waktu pembelajaran sudah siap semua dan kegiatan pembelajaran sudah efektif dan efisien. Oh, iya. Ini terakhir ya Bu nih, yang ingin saya tanyakan Bu, rencana pengembangan diri yang akan Bu Desi lakukan itu seperti apa setelah pembelajaran kemarin? Yang saya lakukan nanti akan menyelesaikan modul-modul yang ada di PMM itu. Oh, menyelesaikan modul Ya, PMM. dan itu aksi nyatanya juga. Oke. Terus tujuan yang ingin Bu Desi capai dari pengembangan yang Bu Desi rencanakan? Untuk tujuannya itu mendapatkan sertifikat itu pasti. Oh, iya. Kemudian
dapat meningkatkan prestasi peserta didik juga. Jadi untuk ukuran keberhasilannya juga prestasi peserta didik Iya. Ibu. Oke. Untuk pendukung maksudnya dukungan yang Bu Desi butuhkan untuk mengembangkan diri. Itu apa saja? Untuk pendukungnya bisa dari rekan sejawat seperti jenengan, kemudian kepala sekolah, kemudian dari siswa juga. Oke. Untuk waktu pelaksanaan kira-kira Kira-kira ya 2 sampai 3 mingguan lah. 2 sampai 3 minggu. Oke. Terima kasih Bu Desi. Sama-sama, Bu Anis. Kegiatan pasca observasi sudah kita lakukan. Saya berterima kasih sekali karena Bu Desi sudah sangat luar biasa. Oke. Jadi apa yang saya sampaikan ini semoga nanti juga menjadi evaluasi kita bersama, baik Bu Desi maupun saya, seperti itu. Oke, ini saya cukupkan ya Bu. Ya, Bu Anis. Ya, terima kasih dan saya mohon maaf sudah mengganggu waktunya jenengan. Tidak mengganggu sama sekali. Waktunya pulang tapi belum pulang. Saya mohon maaf dan ini saya akhiri. Saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih Bu Desi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.